Barbara Amin, Rifai Rusdi, dan pengawal Yusrin Siauta serta Arwin Ibrahim yang berperan sebagai Mamole Mancabi, Sepri Kadir yang berperan sebagai Putri Damuli, Aprianto Hardi yang berperan sebagai Boswa Datuk Mabon, Akbar Karjono yang berperan sebagai Bornabi, Datuk Syahmadani Wahidi yang berperan sebagai Muntabo Datuk Pere Kurnianto Yunus yang berperan sebagai Dukun Zulkifli Abdurrahman. Pengawal Momole Mancabo dan Putri Maulana Ikram, Iksan Yatin, Faijur, Haji Hari, Mustar Hamid. Pasukan penjaga Kampung Poton, Jiko Mabon, Fadli Kader, Reza Ramli. Tabir terbuka. Dalam catatan level silsilah negeri Poton yang diceritakan melalui tua-tua kampung di tahun-tahun setelah perang Karbala usai, tepatnya abad 3 Hijriah, ada dua ulama beserta rombongan para ulama berasal dari Baghdad atau yang dikenal dengan Iran, berhasil mencapai penyebaran Islam melalui Laut Marmara di daerah Turki. Kemudian menuju Selat Malaka, masuk ke Kepulauan Sumatera, tepat di wilayah Padang Panjang. Dalam perjalanannya, dua ulama tersebut yang merupakan saudara kandung kemudian melanjutkan kembali siar keislaman. Siar keislaman yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Beberapa waktu berlalu hingga perjalanan ulama tersebut mencapai Pulau Halmahera, tepatnya di wilayah yang didiami oleh suku Sawai, yakni di daratan Damuli yang dikuasai oleh Momole Mancabu. Kedua ulama ini yang kemudian dikenal masyarakat Togogoru, Weda Petani Maba, dengan nama Marmara Daud kemudian bermukim di Sumatera, dan Marmara Amin yang kemudian berhasil mendiami Damuli dan menjadi cikal bakal leluhur atau datuk dari adanya Nupitel. Tiga kampung yang dikenal masyarakat Togogoru terdiri dari Maba, Petani, Weda. Beberapa tahun kemudian, masyarakat tetapi hidup dalam bingkai keyakinan leluhur. Setelah tiba di wilayah Damuli, Datuk Marmara Amin kembali menyiasati untuk melaksanakan siar-siar keagamaan. Namun apa yang terjadi? Sungguh siar-siar keagamaan yang disampaikan oleh Marmara Amin dikisahkan dalam tutur cerita tua-tua kampung. Beliau mendapatkan tantangan yang cukup luar biasa, utamanya datang dari pemimpin suku Sawai saat itu. Beliau dihardik, nauzubillah, oleh karena kejuhudan dan bekal-bekal ilmu yang dimiliki. Alhamdulillah, berkat kegigihan beliau, ada beberapa masyarakat suku Sawai yang akhirnya berhasil ia ajak untuk memeluk Islam atau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marmara Amin pun tak tinggal diam. Ia terus memberikan penguatan kepada masyarakat Sawai yang telah menjadi bagian dari syiar Islam. Sementara kehidupan masyarakat yang meyakini kepercayaan leluhur terus berjalan sebagaimana mestinya. Naasnya muncul satu waktu wabah penyakit datang menyerang seluruh masyarakat atau menyerang kampung. Masyarakat dilanda wabah. Mereka kemudian hidup dalam duka yang menyelimuti akibat wabah penyakit. Tidak terkecuali salah satu putri dari kepala suku ikut terserang wabah, dan wabah ini pun berlangsung begitu lama. Sang putri pun belum kunjung membaik. Resah, gelisah, itulah yang dirasakan oleh pemimpin Sawai saat itu. Kemudian beliau mengutus salah satu anggota masyarakat untuk mencari tabib-tabib terbaik pada zamannya demi menyembuhkan sang putri. Putri ini kemudian dikenal sebagai Putri Damuli. Berselang tak lama, tabib pun datang mengunjungi kediaman Marmara Amin dan melakukan pengobatan dan upaya demi upaya dengan berdasarkan pada keyakinan leluhur saat itu. Hanya saja upaya dan upaya yang telah dilakukan tak membuahkan hasil. Sang putri masih tergeletak dengan wabah dan penyakit yang dideritanya. Marmara Amin pun dihubungi. Karena begitu gelisah sang kepala suku Sawai, sehingga dengan penuh keikhlasan walaupun awalnya dihardik, dengan perasaan tulus Marmara Amin pun datang menghampiri. Dengan penuh keikhlasan, sebelum mengobati terjadilah dialog singkat. Suku Sawai mengatakan, saya akan memberikan dua syarat. Jika putri saya berhasil sembuh, maka saya beserta keluarga dan seluruh suku yang saya pimpin akan masuk Islam. Dan kemudian putri saya akan saya nikahkan. Komitmen ini pun terjadi. Namun ada satu komitmen yang dianggap fatal, yakni apabila putri tidak berhasil disembuhkan Marmara Amin, maka yang terjadi adalah Marmara Amin dipaksa untuk ikut kepercayaan leluhur. Doa dan munajat serta upaya dipanjatkan. Dengan penuh ketulusan, Marmara Amin berdoa, ya Allah, angkatlah penyakit yang diderita oleh Putri Damuli. Satu keajaiban pun terjadi. Doa-doa dan kalimat harapan dari langit yang diutarakan ke langit terijabah. Akhirnya Putri Damuli pun sembuh dari penyakit yang diterpa. Dengan komitmen yang luar biasa dari kepala suku Sawai atau Momole Mancabu, akhirnya beliau kemudian menepati janjinya. Beliau mengajak keluarga serta seluruh masyarakat suku yang ia pimpin untuk mengucapkan kalimat syahadat mengikuti ajaran Marmara Amin. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Komitmen yang kedua adalah beliau menikahkan putri Damuli, anak perempuannya, dengan ulama Datuk Marmaraan. Prosesi ijab kabul yang sakral pun terjadi. Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kehidupan kembali seperti biasa. Marmar Amin mengajak istri dan beberapa pengikut untuk mendiami sebuah tempat di sekitaran Kali Gonli atau dikenal dengan Beb. Beberapa tahun kemudian mereka berhasil dikaruniai 4 orang anak. Ketika keempat anak tersebut mulai beranjak dewasa, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal bulan Dilan, Marmar Amin sang ayah kemudian bersama istri dan keempat anaknya mengikuti atau melaksanakan riwayat memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Lantunan zikir semalam pun dilakukan di sebuah surau sederhana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir pun dilaksanakan dengan penuh hikmat. Inilah cikal bakal sebuah warisan leluhur yang kita kenal dengan peringatan malam riwayat. Saut-saut dan kabata silih berganti, penuh hikmah. Inilah yang menjadi cikal bakal warisan leluhur yang kita pertahankan sampai detik ini. Selesai melantunkan zikir semalam suntuk, masyarakat kembali hidup sebagaimana mestinya. Usai sholat maghrib keesokan harinya, Marmar Amin pun memanggil ketiga putranya. Karena ketiga putranya yang sudah dianggap balik dan dewasa cukup untuk mewarisi atau memegang amanat menyiarkan syiar Islam. Datuk Marmar Amin pun kemudian membekali 3 anak laki-lakinya dengan beberapa ijib serta kitab kepada masing-masing mereka. Beliau memberikan sepasang ailawan atau pedang kepada tertua yakni Borfa, sebuah cermin dan pisau cukur kepada Bor Nabi, dan secarik kertas yang terbuat dari pelepah kurma, dan 1 buah pena disertai tinta berwarna keemasan kepada Bor Tangguh. Bekal peralatan dan ijing disertai kitab ada merupakan warisan serta pengajaran hidup yang semuanya agar digunakan oleh mereka untuk melanjutkan syiar keislaman. Setelah diberikan bekal, Marmar Amin pun membagi mereka ke dalam 3 wilayah, yakni oleh Borfa di bagian Tanjung Jara-Jara hingga ke Tanjung Enggelan, Bor Nabi dimulai dari Tanjung Enggelan hingga ke Bode, dan Bor Tangguh kemudian dimulai dari wilayah Bode hingga ke Tanjung Tidore. Isak tangis pun terjadi, tak kuasa menahan haru. Mereka bertiga tak rela berpisah. Begitu juga dengan ibunya, Putri Damuli.
Suasana haru menyelimuti kediaman mereka. Mereka seolah tak mau berpisah. Dengan nasihat sang ibu serta marah-marah Amin terus menguatkan mereka, menguatkan hati mereka. Tak lepas dari itu, demi untuk menguatkan tekad mereka, di sepertiga malam marah-marah Amin pun berdoa di sela-sela salat tahajudnya. Beliau memohon kiranya ketiga putranya memiliki tekad dan dikuatkan hati untuk berpisah demi menyiarkan syiar Islam. Kuatkan hati mereka ya Roh. Amin ya Rabbal Alamin. Sontak doa dan munajat dijawab langit. Tiba-tiba turunlah hujan besar di Kaligoni yang mengakibatkan banjir menyapu pemukiman penduduk Sawai. Auzubillah. Banjir besar menyapu. Ketiga bersaudara, keempat bersaudara pun hanyut termasuk adik perempuan mereka, yakni Kufa. Ketiganya bertahan di masing-masing batu besar di muara sungai Godong. Berubah kemudian memandang ke arah kanan dengan pemandangan samar-samar Tanjung Enggelan. Beliau kemudian menyampaikan kepada saudaranya, saudara-saudaraku, aku akan memulai ikhtiar perjalanan Islam. Mungkinilah jalan doa dari ayah kita. Ini tempat terakhir kita berpisah. Mereka pun sontak dengan tertati-tati menyelamatkan diri dan saling merangkul satu sama lain. Jadi Murtango kemudian melalui arus laut, kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada kedua saudaranya untuk menuju ke wilayah yang telah diamankan oleh sang ayah, lalu menuju tempat tujuannya. Kemudian Bornabi menuju daerah yang kini disebut Potong Semenanjung Tanjung Molopopo. Inilah yang menjadi asal muasal terbentuknya Penuh Poton. Inilah perjalanan, semoga menjadi sebuah hikmah yang besar bagi kehidupan kita. Itulah drama yang dipentaskan kafilah-kafilah Sakipai. Hanyalah sepenggal dari sebuah cerita perjalanan negeri ini. Ketika hati diuji dan keputusan menjadi senjata, setiap dalam alur cerita singkat ini membawa kita pada makna yang lebih dalam. Dengan demikian, akhir dari kisah atau cerita ini yang baru saja kita lalui bersama. Dalam diam kita mendengar jerit, dalam tawa kita sembunyikan luka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakat Poton, salam Kogogoru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos a caer en nada más.